Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Anissa Farida Muti. Kali ini dalam mata kuliah Matematika Farmasi dengan topik pembelajaran adalah persentase dan rasio dalam pekerjaan kefarmasian. Oke, jadi nanti dalam topik kali ini kita akan mempelajari beberapa subtopik ya. Jadi seputar persentase. Jadi apa saja sih persentase itu kalau kita bicara tentang pekerjaan kefarmasian? Nanti akan kita kenalkan ya, persen B per V, persen V per V, persen B per B. Kemudian ada istilah juga rasio, ada miligram persen, serta ada ppm dan ppb, ya, parts per million dan parts per billion. Kita ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai persentase. Jadi kalau menurut kalimat awal katanya, asal katanya persentase pasti adalah per 100 ya. Namun di sini karena kita kaitkan dengan pekerjaan kefarmasian, maka ada beberapa istilah persen ya, ada persen B per V, persen V per V, persen B per B. Nah, persen itu tadi sudah saya sampaikan berarti dalam 100 ya, atau bisa berarti juga tarif per 100. Persen itu juga dapat dinyatakan dengan lainnya seperti rasio ya, yang direpresentasikan sebagai pecahan umum atau desimal. Nah, misalkan 50% berarti 50 bagian dalam 100. Dan dapat juga dinyatakan 50 per 100 atau dapat juga dinyatakan 0,50. Nah, persentase memang menjadi bagian penting dalam pekerjaan kefarmasian ya, apalagi yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan. Dan biasanya farmasi itu sering menemuinya dan bahkan menggunakannya itu sebagai cara mudah dalam mengekspresikan konsentrasi bahan aktif dalam suatu sediaan farmasi. Jadi kalau misalkan kita menjumpai ada suatu sediaan farmasi, misalkan larutan H2O2 3%. Nah, 3% di situ menunjukkan sebetulnya adalah konsentrasi H2O2 dalam larutan H2O2 tersebut. Nah, secara umum, sifat bahan dalam sediaan farmasi itu akan menentukan dasar perhitungannya. Nah, karena itu ada 3 istilah persen di sini. Jadi ada persen B per V atau weight in volume atau W per V. Ada juga persen B per B ya, atau W per W, atau juga persen V per V. Nah, apa perbedaannya? Kembali kepada tadi ya. Jadi perbedaannya itu ditentukan dari sifat bahan dalam sediaan farmasinya. Jadi kalau misalkan ada suatu serbuk, suatu bahan aktif bentuk serbuk dilarutkan dalam suatu pelarut, nah itu umumnya akan dihitung sebagai berat dalam volume, persen B per V. Karena tadi serbuk itu adalah berupa padat, zat padat, namun dilarutkan dalam fase cair, maka persennya di situ diekspresikan sebagai persen B per V. Nah, berbeda halnya dengan misalkan suatu serbuk, nah ya, kemudian dia dicampurkan dengan suatu fase yang padat atau fase setengah padat. Misalkan dasar salep. Nah, hal ini akan diekspresikan menjadi persen B per B. Nah, di contoh yang lain, misalkan ternyata bahan aktifnya itu berupa memang berbentuk cair. Lalu dia dicampurkan dengan fase yang cair juga. Tentunya itu akan diekspresikan menjadi persen V per V. Nah, persen menurut Farmakopeia Indonesia 6, di situ tercantum ya bahwa sudah jelas bahwasanya persen B per B, berarti kalau kita merujuk B per B berarti bahan aktifnya itu padat dan bentuk sediaan akhirnya adalah padat atau setengah padat juga. Jadi persen B per B menyatakan jumlah gram zat
dalam 100 gram larutan atau campuran. Ya. Kalau persen B per V, berarti bahan aktifnya itu adalah padat, namun bentuk sediaan akhirnya adalah cair. Maka dia dinyatakan persen B per V sebagai jumlah gram zat dalam 100 ml larutan. Serta yang terakhir adalah persen V per V, berarti ini bahan aktifnya adalah bentuknya cair, dan fase bentuk sediaan akhirnya adalah juga cair. Maka menyatakan jumlah mililiter zat dalam 100 ml larutan. Nah, lalu bagaimana kalau hanya tertulis persen saja? Ya, jadi pernyataan persen tanpa penjelasan lanjutan, tanpa ada B per B atau B per V atau V per V, maka kita lihat kembali ke bentuk sediaan yang ada di situ. Kalau misalkan dia adalah campuran padat atau setengah padat, pasti yang dimaksud adalah persen B per B. Kalau yang dimaksud adalah larutan atau suspensi zat padat dalam cairan, pasti yang dimaksud adalah persen B per V. Kalau dia adalah suatu larutan cair di dalam cairan, maka yang dimaksud adalah V per V. Dan kalaupun dia adalah suatu gas dalam cairan, maka yang dimaksud adalah persen B per V. Jadi sekali lagi, kapan kita menyatakan atau menentukan dia B per B, B per V, atau V per V, kembali kita harus melihat bentuk sediaan dari suatu senyawa tersebut. Oke, nah untuk mempermudah ya kita belajar, mari sama-sama kita berlatih ya, berlatih soal di sini. Jadi ada latihan soal yang pertama. Berapa gram dextrosa yang dibutuhkan untuk membuat 4000 ml larutan dextrosa 5%? Nah, kalau di sini kita bisa lihat dextrosa sebagai bahan aktif ya, dan larutan dextrosa 5% itu adalah bentuk sediaannya. Berarti kita sudah bisa menebak 5% di sini adalah 5% B per V. Maka langkah untuk menjawabnya adalah kita tentukan dulu ya, 5% itu 5% apa? Tadi adalah 5% B per V. Berarti maknanya apa 5% B per V? Nah, tadi di Farmakope Indonesia sudah dikatakan bahwa artinya dia adalah 5 gram per 100 ml larutan atau campuran. Sehingga dengan mudah kita akan bisa menghitung ya. Kalau konsentrasi akhir yang diinginkan adalah 5%, maka jumlah dextrosa yang dibutuhkan untuk membuat 4000 ml larutan adalah 5 gram per 100 ml dikali 4000 ml. Ketemu 200 gram. Jadi 200 gram ini adalah jumlah dextrosa yang dibutuhkan kalau kita mau membuat larutan dextrosa 4000 ml dengan konsentrasi sebesar 5% B per V. Oke, kita lanjutkan lagi ke latihan soal selanjutnya. Ya, latihan soal kedua. Nah, ini ada salah satu contoh resep. Berapa gram kalium permanganat yang dibutuhkan untuk pembuatan resep di bawah ini? Nah, resipe kalium permanganat 0,02%, Aquades at 250 ml, dan SUE, Signa usus externus. Nah, pada kasus ini ya, berarti adalah kasus dalam resep. Nah, kembali ya, bahwasanya kita harus memaknai dulu 0,02% itu 0,02% apa ya. Berdasarkan soal ini, kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa dia adalah padat dalam cair, jadi persen B per V. Nah, sehingga sama seperti tadi, kita maknai dulu 0,02% B per V artinya 0,02 gram per 100 ml. Sehingga jumlah kalium permanganat yang dibutuhkan tinggal dikalikan saja ya. 0,02 gram dibagi 100 ml kali 250 ml. Ketemu 0,05 gram. Tuh ya. Mudah.
Nah, lanjut lagi. Latihan soal yang ketiga. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa konsentrasi dalam persen B per V dari suatu larutan urea jika dalam 80 ml larutan mengandung 12 gram urea? Nah, ini juga dengan mudah ya. Jadi persennya berarti persen beratnya dibagi persen berat per volumenya. Berarti kita bisa hitung berat ureanya berapa dibagi dengan volume larutan atau campurannya. Ya. Kemudian dikalikan 100 ml. Jadi 12 gram per 80 ml kali 100 ml. Ketemu 15% B per V. Nah, ini soal yang mudah juga. Oke, lanjut ke latihan soal keempat. Nah, berapa mililiter pelarut yang dibutuhkan untuk membuat larutan 3% dari efedrin sulfat 27 gram? Nah, berarti sekali lagi kita harus memaknai 3% itu. Ya, 3% di situ apa? Nah, 3% di situ adalah 3% B per V. Nah, 3 gram per 100 ml. Ya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah jumlah pelarut. Kita mau menghitung jumlah pelarut untuk membuat larutan 3% dari efedrin yang 27 gram. Artinya kita ingin membuat larutan baru ya dengan konsentrasi yang sama tapi dengan jumlah efedrin yang lebih banyak. Nah, artinya kita bisa juga dengan mudah ya menghitung kalau 3 gram efedrin sulfat ya untuk mendapatkan konsentrasi larutan 3% itu butuh 100 ml larutan. Nah, kalau yang tersedia adalah 27 gram efedrin sulfat, maka berapa mililiter larutannya? Nah, kita menggunakan perbandingan sederhana ya. 27 gram dibagi 3 gram dikalikan 100 ml, ketemu 900 ml. Nah, artinya apa? Kalau kita punya 3 gram efedrin, untuk mendapatkan konsentrasi 3% larutan, kita butuh larutan 100 ml. Tapi kalau kita punya efedrin sulfat sebanyak 27 gram, maka untuk bisa mendapatkan konsentrasi yang sama, kita membutuhkan 900 ml larutan. Tuh ya. Nah, kemudian ini ada soal kelima. Nah, soal kelima ini mirip soal kedua. Ya. Nah, berapa mililiter cairan fenol yang dibutuhkan untuk membuat resep sebagai berikut? Resipe cairan fenol 2,5%, Calamine lotion at 240 ml, Signa usus externus. Nah, dari sini sekali lagi kita maknai dulu persennya apa ya. Kalau dari resep kita sudah bisa melihat bahwa itu adalah persen V per V. Ya, jadi kita maknai dulu 2,5% V per V berarti 2,5 ml per 100 ml. Sehingga jumlah cairan fenol yang dibutuhkan dengan mudah juga kita bisa cari 2,5 ml per 100 ml dikalikan 240 ml sehingga didapatkan 6 ml. Latihan soal 6. Nah, ya, ada seorang apoteker akan membuat 250 ml lotion yang mengandung 4 ml cairan fenol. Nah, berapa persen V per V konsentrasi dari larutan yang dibuat tersebut? Nah, ini berarti kita mencari persennya. Ya. Nah, caranya cukup mudah, langsung saja volume dari bahan aktifnya yaitu cairan fenol dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Ya, jadi ketemu 1,6% V per V. Latihan soal 7. Nah, ini ada suatu sediaan spiritus peppermint mengandung 10% V per V minyak peppermint.
Nah, pertanyaannya adalah berapa volume sediaan spiritus jika ingin mengandung 75 ml minyak peppermint. Ya, berarti sekali lagi kita maknai dulu persennya. 10% V per V berarti adalah 10 ml per 100 ml. Sehingga volume sediaan spiritus yang diinginkan, ya, kalau mau minyaknya adalah 75 ml, berarti 75 ml dibagi 10 ml kali 100 ml, ketemu 750 ml. Latihan soal 8. Nah, berapa gram fenol yang dibutuhkan untuk membuat larutan fenol dalam air dengan konsentrasi 5%? B per B seberat 240 gram. Ya. Nah, langkahnya tetap ya, kita harus maknai dulu arti persen di situ. 5% B per B berarti adalah 5 gram per 100 gram. Sehingga jumlah fenol yang dibutuhkan 5 gram per 100 gram dikali 240 gram. Sehingga didapatkan 12 gram. Latihan soal 9. Nah, ya. Nah, ini sedikit lebih kompleks nih. Berapa gram senyawa obat yang dibutuhkan untuk membuat 120 ml larutan dengan konsentrasi 20% B per B, di mana diketahui larutan tersebut memiliki berat jenis 1,15. Jadi ada berat jenis yang diketahui di situ. Nah, maka bagaimana mencarinya? Jadi kita tetap sama langkahnya, kita maknai dulu konsentrasinya. Ya, 20% B per B berarti 20 gram per 100 gram. Sehingga jika ditanyakan jumlah senyawa obat yang dibutuhkan, maka sama ya caranya 20 gram per 100 gram. Nah, dikali 120 ml. Nah, karena dalam soal ini diketahui BJ senyawanya, maka kita juga kalikan ya, karena berat jenis itu akan mempengaruhi bobot dari senyawa obat yang nantinya ditimbang. Nah, sehingga dia dikalikan dengan BJ-nya ya. Ketemu 27,6 gram. Oke. Latihan soal 10. Nah, ini jika ada 5 gram asam borat ditambahkan ke dalam 100 ml air, berapa persen konsentrasi atau persen B per B dari larutan tersebut? Nah, kita mencari persen B per B. Nah, B yang pertama adalah berat dari asam boratnya. Berapa? 5 gram. Dan B yang kedua adalah berat larutan atau campuran. Nah, berat larutan atau campuran itu tidak sama dengan 100 ml air. Ya. Kenapa? Karena itu hanya berat airnya saja, belum ditambahkan berat zat aktifnya. Karena ingat, persen B per B itu adalah jumlah gram zat aktif per 100 gram larutan atau campuran, ya. Nah, sehingga kita juga dengan mudah ya, karena yang ditanyakan adalah persen B per B. Nah, loh, Bu, itu kan yang ditanyakan persen B per B, kenapa 100 ml air bisa sama dengan 100 gram air? Jawabannya karena BJ air adalah sama dengan 1 gram per mililiter. Ya, sehingga 100 ml air sama dengan 100 gram air. Nah, persennya bisa didapatkan ya. Jadi 5 gram asam borat per campuran atau larutan dari keduanya. Nah, campuran tersebut isinya apa? Isinya air dan asam borat. Jadi 100 gram ditambah 5 gram. Dikalikan 100% ya, sama dengan 4,76%.
Latihan soal 11. Nah, nih ya, jika 1000 ml sirup dengan BC 1,313 gram per mililiter mengandung 850 gram sukrosa, maka berapa persen konsentrasi atau persen B per B dari larutan tersebut? Nah, maka kita harus pertimbangkan berat jenisnya di situ ya. Jadi, dia punya volume 1000 ml sirup, tapi diinginkan persen B per B. Maka volume dari sirup tersebut, nah itu harus mempertimbangkan berat jenis kalau memang diinginkan persen B per B. Ya, caranya bagaimana? Nah, BC sirup sudah ada 1,313 gram per mililiter, maka 1000 ml sirup, nah sama dengan 1000 kali 1,313 gram sirup. Sehingga ketemu 1313 gram sirup. Jadi artinya kalau sirupnya 1000 ml, maka berat dari 1000 ml sirup itu sama dengan 1313 gram. Seperti itu ya. Sehingga dengan mudah konsentrasi persen B per B-nya juga akan didapatkan. Tinggal dibagi ya. 850 gram sukrosa dibagi berat total campurannya, berat sirupnya 1313 gram dikalikan 100% ya, ketemu 64,7%. Oke, selanjutnya adalah latihan soal 12 ya. Nah, berapa gram benzokain yang dibutuhkan untuk pembuatan resep di bawah ini? Nah, resipe benzokain 2%, PEGA 2, dibentuk suppositoria sebanyak 24. Signa usus cognitus. Nah, sama juga dengan yang sebelumnya, jadi langkah pertama kita tulis dulu ya, kita maknai dulu persennya, 2% B per B berarti 2 gram per 100 gram, sehingga jumlah benzokain yang dibutuhkan dengan mudah kita hitung 2 gram per 100 gram dikalikan 2 gram, karena PEG-nya adalah A2, lalu dikalikan 24, karena suppositoria yang diinginkan sebanyak 24 biji, sehingga didapatkan 0,96 gram. Oke, subtopik kedua dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang rasio. Ya. Jadi, rasio itu sebenarnya mirip juga dengan persentase tadi. Dia juga menyatakan konsentrasi larutan, biasanya juga digunakan dalam konsentrasi larutan yang lemah. Nah, rasio hanyalah cara lain untuk mengungkapkan persentase. Nah, jadi bedanya apa? Kalau tadi mungkin misalkan 5%, berarti 5 bagian dalam 100, atau kalau kita tulis 5 banding 100, maka kalau kita ingin tahu rasionya berapa, angka pertamanya itu selalu adalah angka 1. Jadi 5 dibanding 100, bisa kita tuliskan rasionya adalah 1 dibanding 20. Baik, ini adalah latihan soal 13 ya. Suatu larutan injeksi mengandung obat 2 mg per mililiter sediaan. Berapakah rasio obat pada sediaan tersebut? Nah, maka kita langsung saja ubah ya konsentrasi yang diketahui ke dalam bentuk persen. Ya, jadi konsentrasinya tadi adalah 2 mg per mililiter. Maka kalau kita mau rubah ke persen B per V, 2 mg per mililiter itu sama dengan 200 mg per 100 ml. Jadi sama-sama dikalikan 100 ya. Sehingga didapatkan 0,2 gram per 100 ml atau sama dengan 0,2% B per V. Nah, sehingga rasionya menjadi 0,2 banding 100 ya. Atau karena rasio itu angka pertamanya selalu 1, maka rasio menjadi 1 dibanding 500. Kemudian latihan
latihan soal 14 ya. Nah ini, berapakah rasio bahan aktif dari suatu sediaan yang dibuat dengan melarutkan 5 tablet natrium klorida dalam 1800 ml air. Diketahui tiap tablet natrium klorida itu mengandung 2,25 gram natrium klorida. Oke, nah tentunya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita tentukan dulu konsentrasinya. Nah, karena ada 5 tablet, maka kita kalikan dengan kandungannya ya. Jadi satu tablet itu mengandung natrium klorida berapa banyak? Maka 5 dikali 2,25 gram dibagi larutan atau campurannya, yaitu 1800 ml. Nah, ketemu ya 11,25 gram per 1800 ml. Lalu kita karena mau rubah ke persen B per V, maka kita rubah ke 100 ml ya. Jadi sama-sama dibagi 18, jadi 0,625 gram per 100 ml. Ketemu 0,625% B per V. Nah, sehingga rasionya berarti 0,625 dibanding 100 ya. Jadi 1:160. Nah, latihan soal 15 ini relatif mudah ya. Jadi yang ditanyakan berapa gram kalium permanganat yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan KMNO4 dengan rasio 1:2500. Jadi langsung saja 1:2500 artinya 1 gram dalam 2500 ml larutan. Sehingga kalau pengen diketahui jumlah KMNO4 yang dibutuhkan, maka langsung saja ya 500 ml per 2500 ml dikali 1 gram. Jadi ketemu 0,2 gram KMNO4. Oke, subtopik yang ketiga adalah tentang miligram persen. Ya. Miligram persen itu adalah jumlah miligram zat dalam 100 ml cairan. Ya, ini sering digunakan biasanya untuk menunjukkan konsentrasi obat atau bahan-bahan alami yang berada dalam cairan biologis seperti dalam darah. Misalkan ada konsentrasi nitrogen non-protein 30 mg persen. Berarti artinya dalam ya 100 ml darah itu mengandung 30 mg nitrogen non-protein. Lalu subtopik yang keempat ya. Nah, ini ada dua istilah ppm dan ppb, parts per million dan parts per billion. Apa maknanya? Jadi ketika kita bicara tentang ppm atau parts per million atau dalam bahasa Indonesianya adalah bagian per juta, dimaknai sebagai jumlah bagian per 1 juta bagian keseluruhan. Nah, sehingga kalau ada 1 ppm, maka berarti sama dengan 1 bagian dari zat terlarut untuk setiap 1 juta bagian larutan. Ya, 1 ppm itu sama dengan 1 mg per liter. Nah, ppm bisa dicari dengan cara berat zat terlarut per berat larutan dikalikan 1 juta. Nah, lalu apa bedanya dengan parts per billion atau ppb? Nah, ppb itu dinyatakan sebagai jumlah bagian per 1 miliar bagian keseluruhan. 1 ppb berarti 1 bagian dari zat terlarut untuk setiap 10⁻⁹. Ya, 1 miliar bagian larutan. Sehingga 1 ppb itu sama dengan 1 mikrogram per liter. Kalau tadi 1 ppm kan 1 miligram per liter. Nah, kalau 1 ppb 1 mikrogram per liter. ppb bisa dihitung di mana berat zat terlarut per berat larutan dikalikan 10⁹ atau dikalikan 1 miliar. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung ke latihan soal. Oke. Ekspresikan 5 ppm larutan besi dalam air ke dalam bentuk persentase dan rasio. Nah, ini relatif mudah ya. Jadi, disuruh rubah 5 ppm ke dalam persentase dan rasio. Nah, kita tulis ya. 5 ppm itu artinya apa? Nah, 5 ppm artinya 5 bagian besi dalam 1 juta bagian larutan.
ya. Nah, maka dengan mudah kita bisa menghitung, berarti kalau dalam bentuk rasio bagaimana? Nah, dalam bentuk rasio angka pertamanya itu selalu 1, ya kan? Nah, kalau tadi kan 5 banding 1 juta. Berarti kalau rasio dirubah menjadi angka 1, maka menjadi 1 dibanding 200.000. Nah, kalau persentase gimana? Ya, tinggal dikonversikan lalu dikalikan ke 100% ya. Maka ketemu 0,005%. Oke ya, kita lanjutkan ke latihan soal 17. Nah, konsentrasi suatu pengawet makanan hewan adalah 12,5 ppm. Berapa miligram pengawet yang dibutuhkan untuk membuat makanan hewan sebanyak 5,2 kg? Ya, kita bisa menjawab bahwa sama seperti tadi, kita konversikan dulu arti atau makna ppm-nya. 12,5 ppm berarti 12,5 kilogram ya, pengawet dalam 1 juta kilogram makanan hewan. Nah, sehingga kalau ya makanan hewannya adalah 5,2 kg, maka dengan mudah kita juga bisa menghitung jumlah pengawetnya. Ya, langsung saja 5,2 kg dibagi 1 juta kilogram dikalikan 12,5 kg. Ketemu sebanyak 65 mg pengawet. Itu ya. Jadi relatif mudah saya rasa ya, antara persentase, rasio, miligram persen, bahkan ppm dan ppb ya. Intinya adalah bahwa dalam matematika kita harus banyak berlatih. Nah, setelah ini adik-adik mahasiswa ada tugas ya, mengerjakan latihan soal. Nanti hasilnya akan kita bahas melalui diskusi secara sinkron. Sekian ya untuk topik pembelajaran mengenai persentase dan rasio dalam pekerjaan kefarmasian kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.